Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di video saya kali ini saya masih lanjut untuk membicarakan seputar persidangan Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Memang ini sangat menarik sekali karena memang dari awal seperti yang selalu dipasarkan oleh M. Taufik selaku pengacara dari pihak penggugat bahwa Citizen Lawsuit ini nantinya diharapkan mampu untuk mengungkap keaslian ataupun ketidakaslian dari ijazah mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video saya yang lalu bahwa ada gejala bahwa pihak penggugat ini sebetulnya hanyalah ingin mengijon dari kasus pidana yang nantinya akan digelar di Jakarta ke Citizen Lawsuit di Surakarta, walaupun dari penilaian saya bahwa formatnya sebetulnya tidaklah benar karena Citizen Lawsuit itu sebetulnya adalah format persidangan untuk menggugat negara maupun aparatur penyelenggara negara dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil atau dipandang tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Penggugatnya bisa warga negara atau bisa sekelompok warga negara. Kemudian outputnya adalah memperbaiki kebijakan ataupun memperbaiki sistem. Jadi sebenarnya sudah salah kaprah bahwa CLS kok dipakai untuk pembuktian ijazah. Ini yang aneh memang, tapi ya karena sudah terlanjur oleh Pengadilan Negeri Surakarta dijalankan hingga sekarang ini, ya mau nggak mau ya kita ikuti saja. Dari persidangan-persidangan yang ada, saya terus terang sangat tertarik pada figur M. Taufik SH itu sendiri selaku pengacara dari pihak penggugat. Kenapa saya demikian tertarik pada sosok ini? Seperti yang saya katakan bahwa sosok ini sebenarnya sosok yang lebih kental sisi menghiburnya daripada sisi argumen hukum maupun sisi-sisi yang berbasis pada kaidah ilmu hukum itu sendiri. Dari awal yang bersangkutan itu sudah mempromosikan gencar bahwa nanti di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta akan terjadi sejarah besar bagi bangsa ini. Dia selalu berpromosi yang luar biasa tentang CLS-nya di Pengadilan Negeri Surakarta ini. Dan dengan berjalannya waktu, saya lihat memang yang bersangkutan seringkali tampil di channel pribadinya. Dari situ saya juga mengamati hal-hal yang kadangkala lucu, kadangkala bikin mengernyitkan dahi, dan sebagainya. Jadi saya simpulkan bahwa M. Taufik ini lebih kepada sosok penghibur daripada seorang pengacara yang mumpuni dalam bidang hukum. Ini penilaian subjektif saya, ya bisa tidak sesuai dengan yang lainnya, tapi ini memang penilaian saya setelah saya mengamati. Tapi ya itu tidak salah juga karena memang pengacara itu memang perlu mempromosikan dirinya. Tapi ini sekaligus juga anomali karena dari pihak pengacara Jokowi baik yang di Surakarta maupun di Jakarta itu berbeda tipikalnya dengan M. Taufik. Mereka rata-rata hanya berpendapat di sidang atau katakanlah masih berkutat dalam ranah hukum. Bahkan mereka saya amati tidak memiliki channel-channel medsos, tidak seperti M. Taufik yang memiliki channel di media sosial. Pak YB Irfan sama sekali tidak memiliki, dan saya lihat dia juga fokus ke persidangan. Mungkin hanya setelah sidang dia di depan wartawan karena ditodong wartawan untuk memberikan sejumlah statement, dia akan memberikan statement-statementnya. Demikian pula pengacara pihak Jokowi di Jakarta itu juga saya sudah cari-cari, mereka tidak punya channel media sosialnya. Mereka juga kalau diundang TV atau diundang podcast, mereka selalu fokus pada permasalahan hukumnya. Ini berbeda dengan M. Taufik yang punya channel medsos. Itu pun sebenarnya
tidak menjadi suatu masalah ya. Cuman yang menjadi masalah itu ketika seusai persidangan CLS beberapa hari yang lalu melalui medsosnya, M. Taufik ini kecenderungan, saya bilang kecenderungan ya, melakukan hal-hal yang berpotensi ada masalah di situ. Baik bermasalah secara hukum maupun juga etika profesi. Saya menduga seperti itu, ada potensi seperti itu. Setahu saya yang di luar bidang hukum, bahwa seorang advokat itu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang negatif terkait dengan saksi pihak lawan di luar persidangan dengan catatan. Nanti akan saya jelaskan. Jadi seorang advokat itu memang diperbolehkan untuk menyerang kredibilitas seorang saksi pihak lawan di dalam ruang persidangan. Misalkan caranya dengan tetap dalam koridor hukum ya, misalkan dia mengajukan pertanyaan silang atau yang dikenal sebagai cross examination. Kemudian dia juga mengulik tentang konsistensi dari keterangan yang diberikan saksi, itu boleh. Kemudian dia mengulik kompetensi, mengulik keberpihakan, mengulik keahlian dari saksi yang dihadirkan pihak lawan, itu masih boleh. Tapi di persidangan tidak boleh menyerang saksi pihak lawan dengan kata-kata yang merendahkan, baik merendahkan martabat, kehormatan dari saksi pihak lawan. Itu tidak boleh, karena itu nanti akan bisa ditegur oleh hakim, bahkan bisa diberhentikan persidangannya, dicatat sebagai sebuah pelanggaran. Bagaimana bila advokat melakukannya di luar persidangan atau seusai persidangan, misalkan melalui podcast, media, dan lain-lain di luar persidangan atau seusai persidangan. Ini pun bisa kita pilah ya. Jadi seorang advokat di luar persidangan itu setahu saya tidak boleh menyerang saksi pihak lawan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalkan langsung menuduh saksi pihak lawan itu berdusta atau berbohong tanpa adanya suatu putusan pengadilan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Yang diperbolehkan seorang advokat katakanlah memberi keterangan seusai persidangan di luaran melalui podcast, melalui media, itu misalkan dia menyaksikan konsistensi dari keterangan saksi pihak lawan dan nanti dia akan mengujinya pada persidangan berikutnya, itu boleh. Tapi kalau ngejudge saksi pihak lawan sebagai pendusta, pembohong, itu saya kira itu sebuah pelanggaran ya. Baik mungkin pelanggaran hukum dan juga pelanggaran etika advokat itu sendiri. Dan ini sanksinya ya bisa bermacam-macam, bisa teguran, bisa skorsing, bahkan mungkin bisa diberhentikan sebagai advokat atau ditangguhkan haknya untuk menjadi advokat. Seperti itu. Jadi ini harus hati-hati untuk menyampaikan penilaian saksi pihak lawan di luar persidangan melalui podcast, melalui media. Tidak diperkenankan untuk menjudge saksi pihak lawan sebagai pendusta atau berbohong tanpa ada putusan dari pengadilan itu sendiri. Jadi saksi itu hakikatnya adalah dikuliti di persidangan, bukan dikuliti oleh seorang advokat di luar persidangan atau di ruang publik. Itu saya rasa tidak boleh ya. Secara etika tidak boleh. Mungkin secara hukum juga pasti ada sanksinya. Saya rasa seperti itu. Baiklah, kita tinggalkan pembicaraan seperti ini. Nanti mungkin para ahli yang akan lebih bisa membahas secara detail dan lebih tepatnya. Ini hanya perkiraan-perkiraan saja sebagai orang awam dari saya. Ada baiknya saya putarkan video M. Taufik ya. Saya sendiri sebenarnya hadir di persidangan itu karena saya berteman dengan kawan-kawan Jokowi seangkatan
di Fakultas Kehutanan. Karena salah satu almarhum kakak saya itu memang alumnus Fakultas Kehutanan, berteman dengan mereka semua, termasuk berteman dengan Joko Widodo. Saya sebagai adiknya hanya meneruskan saja pertemanan itu. Dan kita memang sudah akrab ya, sudah akrab sejak dulu. Ini dalam persidangan saya benar-benar menyaksikan apa yang terjadi. Tapi saya ya terus terang agak kecewa dengan M. Taufik, di mana seusai persidangan, di luar persidangan melalui podcastnya, dia sangat mendiskreditkan para senior kami ya, yang menjadi saksi, yaitu Mas Tau dan Mas Toha. Ini sangat kami sayangkan. Bagaimanapun kami tahu bahwa mereka itu benar-benar teman Jokowi di Fakultas Kehutanan, sebagaimana almarhum kakak saya itu juga berteman dengan mereka semua di Fakultas Kehutanan. Saya tahu, tapi tidak seyogyanya semuanya itu terus dinafikan keterangan-keterangannya. Memang saya mencermati beberapa kali Mas Tau dan Mas Toha itu memberikan keterangan tidak tahu, dan itu bisa dibenarkan. Karena apa? Karena untuk detail belum tentu, walaupun berkawan itu tahu. Maka ketika disasar dengan pertanyaan yang detail, mereka lebih baik menjawab tidak tahu daripada asal jawab tapi salah. Itu lebih fatal. Memang kalau seusia mereka terus harus disasar dengan pertanyaan yang detail, ya belum tentu ingat, belum tentu tahu juga. Yang tahu itu ya semua orang itu yang tahu tentang dirinya ya diri orang itu sendiri, bukan teman, bukan saudara. Karena tidak mungkin orang mengikuti perjalanan hidup orang lain tuh 24 jam. Itu tidak mungkin. Pasti banyak hal yang tidak diketahui meskipun oleh temannya. Sehingga ketika ditanya akan menjawab tidak tahu itu sangat normal ya, saya kira. Dimanapun di dunia pasti seperti itu. Baiklah, akan saya tayangkan salah satu segmen video M. Taufik ini ya, yang kelihatannya dia sangat galau. Karena apa? Ternyata dari pihak tergugat mendatangkan dua sosok teman Jokowi di Fakultas Kehutanan angkatan 1980. Dan keduanya jelas adalah saksi sejarah, saksi hidup dari Jokowi sewaktu kuliah di Fakultas Kehutanan. Ini yang mungkin tidak diantisipasi atau mungkin tidak diharapkan oleh M. Taufik. Karena selama ini mereka kan hanya bersandar pada misalkan hal-hal yang selama ini menjadi rumor di masyarakat lah. Misalkan foto di ijazah Jokowi itu bukan Jokowi, hanya itu aja. Nah, kesalahan typo di buku alumni ya, bukan buku reuni seperti yang sering dikatakan M. Taufik, buku alumni itu ada kesalahan typo, harusnya Surakarta menjadi Yogyakarta. Itu sudah saya spill jauh sebelum persidangan. Bahkan dulu di salah satu videonya M. Taufik keluar punya 2 senjata untuk skakmat. Saya sudah tahu pasti buku itu yang dipakai dan di dalamnya adalah typo Surakarta menjadi Yogyakarta. Tapi biarlah dia senang dengan hal-hal seperti itu ya. Akan saya coba putarkan video M. Taufik berikut ini ya. Teman Jokowi itu banyak dustanya, ya banyak dustanya. Yang pertama, yang kedua sudah ditentir atau sudah dilatih, dan yang ketiga mereka sudah membuat grand design. Nah, ini seperti yang saya omongkan di depan tadi ya. Di podcastnya M. Taufik menuduh 2 teman Jokowi yang sebagai saksi fakta di persidangan CLS yang lalu sebagai orang yang berdusta dan berbohong. Ini sebenarnya ya menurut pendapat saya tidak boleh dilakukan oleh pengacara di luar persidangan, apalagi ini menjudge saksi pihak lawan sebagai pembohong dan pendusta tanpa ada putusan pengadilan. Kita lanjutkan videonya saja. Sudah dilatih, dan yang ketiga mereka sudah membuat grand design. Ya, jadi 2 saksi itu tuduhan banyak kebohongannya, sangat aneh ya, sangat aneh dan membagongkan. Tahu tempat KKN, tapi yang ditahui cuma Jokowi, yang lainnya nggak tahu. Emang KKN sendirian nggak ada, KKN sendirian tuh stres.
Karena tahun itu nggak ada Ini lucu ya. Ini lucu. Di mana M. Taufik sedang mengomentari dua saksi teman Jokowi. M. Taufik menertawakan bahwa teman Jokowi yang hadir sebagai saksi tadi tahu lokasi KKN Jokowi, tahu hanya Jokowi saja, sedang yang lainnya tidak tahu. Nah memang itu hal yang normal. Tahu itu ya tahu hanya temannya saja. Karena peserta KKN itu yang lainnya dari lain fakultas. Wajar kalau temannya Jokowi itu hanya tahu Jokowi, tidak tahu teman-temannya yang lain, teman satu kelompok atau satu unit dengan Jokowi di lokasi KKN. Nggak perlu tahu juga, ngapain harus tahu? Harus tahu si A dari fakultas apa, si B dari fakultas apa, si C dari fakultas apa, si D dari fakultas apa. Ya nggak perlu tahu untuk apa. Kalau mereka hanya tahu Jokowi KKN di suatu lokasi, misalkan Ketoyan, tapi mereka tidak tahu teman-temannya yang lain, teman KKN-nya Jokowi di satu unit itu, ya wajar. Untuk apa tahu teman-teman lain fakultas yang satu lokasi KKN dengan Jokowi? Untuk apa? Nggak ada kepentingannya. Saya saja tahu lokasi KKN pacar saya, tapi saya juga nggak tahu dan nggak mau tahu teman-teman satu unit KKN pacar saya waktu itu. Untuk apa juga? Itu loh. Saya tahu pacar saya dulu KKN-nya di daerah Paraan, Ngadirejo, Tretep, di utara Temanggung sana. Tapi saya nggak mau tahu dan nggak ingin cari tahu siapa teman satu unitnya, asal fakultasnya. Ini logika loh. Logika. Untuk apa juga memenuhi memori untuk menghafalkan teman-teman KKN lainnya yang dari lain fakultas. Jadi memang itu yang normal. Nggak perlu tahu teman-teman KKN lainnya yang dari lain fakultas. Ini hal sederhana loh. Ketawa. Kenapa harus ditertawakan? Kenapa harus dicurigai? Itu loh. M. Taufik. Saya lanjutkan ya. tahu cuma Jokowi, yang lainnya nggak tahu. Memang KKN sendirian nggak ada, KKN sendirian tuh stres karena tahun itu nggak ada listrik. Yang parah lagi, mereka bilang itu tahun 85, bagaimana mungkin tahun 85 dia masih 80, 85 KKN, 85 wisuda. Nah, karena wisudanya kami dapatkan fakta itu 3 bulan. Agustus, September, Oktober. Kita tahu jadwalnya itu karena kita sudah investigasi. Dan kalau yang kita tahu itu saya bikin berulang ya, biar untuk lucu-lucuan aja. Saya kasih komen statement si Taufik tadi. Dia bilang seolah-olah dia mengatakan tidak mungkin orang yang KKN di tahun 85 lulusnya tahun 85. Loh, yang bilang tidak mungkin siapa? Awang Bagas yang diajukan dia sebagai saksi tempo hari itu juga malah 3 hal dilakukan dalam 1 tahun, yaitu KKN, skripsi, dan wisuda itu pun dalam bulan yang saling berhimpitan. Bagas itu berangkat KKN September 1988 kalau nggak salah. Sebelum selesai KKN, dia pulang ke fakultas ujian skripsi dan ikut yudisium. Ini kan aneh. Padahal syarat yudisium semua nilai sudah harus masuk. Sedangkan Bagas saat itu nilai KKN-nya belum keluar karena dia belum selesai KKN. Kemudian oleh pihak Fakultas Teknik tempat Bagas belajar diberikan nilai sementara untuk KKN yaitu C. Setelah ujian skripsi dan yudisium selesai, si Bagas kembali ke lokasi KKN-nya lagi karena belum selesai. Ketika dia sudah selesai KKN, dia ke kampus lagi. Kemudian nilai KKN-nya turun, yaitu dia dapat A. Lah nilai sementara tadi yang dipakai untuk yudisium, yang C tadi, kemudian diganti dengan nilai yang sesungguhnya yang A. Kemudian dia ikut wisuda. Ini hal-hal seperti ini, kalau tidak dijelaskan oleh alumni UGM, ya akan sesat seperti si Taufik itu. Itu loh. Jadi nggak usah gaya lah. Anda itu kan alumni luar UGM. Jangan sok tahu. Nanti akan kita tertawakan.
Karena kita yang lebih paham tentang UGM, tentang seluk-beluk, tentang pernak-pernik perkuliahan sampai lulus di UGM. Tadi M. Taufik juga lucu lagi. Dia bilang bahwa wisuda di UGM itu 3 kali, yaitu Agustus, September, Oktober. Mana ada? Akan saya putarkan videonya ya, biar tidak bingung dengan statement M. Taufik tadi. 80, 85 KKN, 85 wisuda. Karena wisudanya kami dapatkan fakta itu 3 bulan. Wisudanya Agustus, kami September, dapatkan Oktober. faktanya. Kita tahu jadwalnya itu karena kita sudah investigasi. Dan Saya ulang lagi ya, biar tidak biar tidak keliru. dia masih 80, 85 KKN, 85 wisuda. Karena wisudanya kami dapatkan fakta itu 3 bulan. Agustus, September, Oktober. Kita tahu jadwalnya itu karena kita sudah investigasi. Dan Gak ada dalam sejarah UGM wisuda 3 kali, apalagi di bulan yang berimpitan. Agustus, September, Oktober. Gak pernah ada itu. UGM yang mahasiswanya puluhan ribu, wisudanya ngumpul di 3 bulan. Agustus, September, Oktober. Gak pernah ada. Yang ada itu sepengetahuan saya sejak tahun 80-an sampai 90-an, dan mungkin setelah itu juga masih berlangsung, yaitu wisuda di UGM itu 4 kali dalam 1 tahun, yaitu Februari, Mei, Agustus, November. 4 bulan ini membagi persis 12 bulan dalam 1 tahun menjadi 1 kuartal. Februari, Mei, Agustus, dan November. Gak pernah ada wisuda di UGM Agustus, September, Oktober. Investigasi dari mana Taufik itu? Dapat data dari mana? Aduh. Ini alumni luar UGM pada ngawur keterangannya tentang UGM. Tidak tahu tapi sok tahu. Gitu loh. Sangat disayangkan hal seperti ini. Kami selaku alumni UGM berhak untuk meluruskan hal-hal yang keliru tentang UGM. Itu kewajiban kami. Begitu loh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya untuk M. Taufik untuk selalu berhati-hati dalam berstatement. Karena Anda seorang pengacara, gitu loh. Bukan masyarakat awam. Jadi semuanya itu harus berlandaskan pada data fakta, bahkan mungkin harus berlandaskan pada kaidah hukum seperti background Anda, seperti itu ya. Ini penilaian saya ya, bisa salah bisa tidak, tapi untuk fakta-fakta tentang UGM kami pastikan bahwa di UGM tidak pernah ada wisuda Agustus, September, Oktober secara beruntun seperti itu, tidak pernah ada. Yang ada adalah Februari, Mei, Agustus, dan November, itu pasti. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.